Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai untuk belajar kembali, yaitu pada bab yang kedua, yaitu kita membicarakan masalah persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nih, bentuk umum persamaan kuadrat itu yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Untuk A, B, dan C anggota himpunan bilangan real. Ya, jadi A, B, dan C anggota bilangan real, bilangan nyata. Ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, kalau A-nya itu sama dengan 0, itu bukan persamaan kuadrat namanya, yaitu persamaan linier. Ini sudah dibicarakan waktu di kelas 8. Jadi kita membicarakan ini, bagaimana seandainya A-nya itu sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, kita masukkan sini, maka persamaannya menjadi X kuadrat ini 1 nggak usah ditulis, tidak apa-apa. X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini namanya persamaan kuadrat biasa. Ini biasa ini. Jadi persamaan kuadrat biasa kalau A-nya 1. Bagaimana kalau B-nya yang 0? Ini, kalau B-nya sama dengan 0, maka persamaannya menjadi AX kuadrat ditambah ini 0 kali X 0. Jadi langsung tambah C sama dengan 0. Ini namanya apa ini? Persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni, ya. Sekarang bagaimana kalau C-nya yang sama dengan 0? C-nya yang sama dengan 0 ini. Maka menjadi AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat tidak lengkap. Jadi tidak lengkap ini. Persamaan kuadrat tidak lengkap. Bagaimana cara menyelesaikannya supaya lengkap? Yaitu cara menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yaitu yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus ABC. Kita bicarakan satu persatu, yaitu cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, ini yang pertama yaitu cara memfaktorkan. Nah, cara memfaktorkan ini ada bermacam-macam, yaitu bisa berbentuk apa? Yaitu distributif. Berbentuk distributif. Masih ingat? Ini kelas 7 sudah dibicarakan, yaitu begini. Kalau ada A dikali B ditambah C, ini sama dengan A kali B ditambah A kali C. A kali B ditambah A kali C, ini namanya distributif. Nah, bentuk seperti ini yang pertama untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Contoh X kuadrat, X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Sama dengan berapa X-nya? Ini karena akar persamaan kuadrat itu ada dua penyelesaiannya, X kuadrat, ya. Jadi ada 2. Jadi caranya bagaimana? Yaitu dengan cara bentuk distributif.
Nah, seperti ini kan. AB ditambah AC itu sama dengan A dikali B tambah C. Nih, ya. Jadi karena di sini ada X, di sini ada X, X-nya difaktorkan, X-nya dikeluarkan. Nih. Berarti X ini ekuivalen ya. Ekuivalen itu sama nilainya. X dikali X kuadrat ditambah 4. X kuadratnya sudah keluar satu, yang satunya tinggal X ya. Ini sama dengan 0. Kalau kita kalikan sama seperti sifat distributif tadi, X dikali X itu X kuadrat ditambah X kali 4, 4X, kan sama ini ya. Jadi hasilnya ini ekuivalen, X sama dengan 0 atau X tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau X tambah 4 sama dengan 0. Jadi X yang pertama itu sama dengan 0 atau X yang kedua sama dengan, ini dipindahkan ke sini, positif jadi negatif, jadi negatif 4. Sebenarnya tidak ada kata pindah dalam matematik ya, tapi ditambahkan dengan lawannya, lawan positif 4 negatif 4. Ini asalnya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya bagaimana? Himpunan penyelesaiannya adalah di kurung kurawal itu himpunan, yaitu X1 nya 0 dan X2 nya adalah negatif 4. Nah ini himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Penyelesaiannya 0 dan negatif 4. Oke, paham? Saya kasih satu contoh lagi. Dua X kuadrat dikurang 8X sama dengan 0. Ini perhatikan, dengan cara memfaktorkan, yaitu bentuk distributif. Nih bentuknya, nih ya, nih perhatikan. Jadi ini ekuivalen dengan, di sini ada 2, di sini ada 2. 8 itu kan 2 kali 4. Jadi 2 dikeluarkan. Di sini ada X, di sini ada X, X dikeluarkan. Jadi di sini 2X dikali X dikurang 4 sama dengan 0. Ini 2-nya dikeluarkan, ini sini X-nya dikeluarkan 1, ini 2-nya dikeluarkan tinggal 4. 2 kali 4 kan 8. Ya, jadi 2X sama dengan 0 atau X dikurang 4 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 bagi 2 atau X sama dengan, ini pindah ke sana jadi positif 4. Jadi X yang pertama itu 0 bagi 2 ya 0, atau X yang kedua sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 4. Nah ini dengan cara memfaktorkan ya. Kemudian bentuk yang kedua, ini baru bentuk pertama. Bentuk kedua yaitu bentuk selisih 2 kuadrat. Bagaimana? Yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat, ini sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Ini bentuknya ya. Ini bentuk selisih 2 kuadrat. Mau ini negatifnya di depan boleh, A dikurang B dikali A tambah B boleh, A tambah B dikali A kurang B juga boleh, sama saja ya. Ini contohnya gini, X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Nih, ini adalah persamaan kuadrat murni ya. Nih, bagaimana caranya?
yaitu jadikan dalam bentuk kuadrat. Nih sesuai nih, ya. Berarti X kuadrat dikurang 25 itu 5 kuadrat sama dengan 0. 5 kuadrat kan 25. Nah ini, kalau sudah bentuknya seperti ini, tinggal jadikan nih perkalian faktor, ya. Jadi hasilnya adalah ini ekuivalen, ya. Berarti X ditambah 5 dikali X dikurang 5 sama dengan 0. Jadi ini yang pertama ekuivalen. Jadi X ditambah 5 sama dengan 0 atau X dikurang 5 sama dengan 0. Jadi X sama dengan ini pindah ke sana jadi negatif 5 atau X ini pindah ke sana jadi positif 5. Nih ya. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 5 dan 5, ya. Nih, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 dan 5. Oke. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya kasih contoh satu lagi. Yang bentuk selisih 2 kuadrat. Contohnya. Ya, perhatikan. 2x kuadrat dikurang 50 sama dengan 0. Ini tidak bisa langsung seperti ini, ya. Ini caranya difaktorkan dulu. Karena 2 kalau jadikan kuadrat kan berapa? Tidak ada, ya. Berapa kuadrat sama dengan 2 kan tidak bisa. Jadi ini difaktorkan dulu. Difaktorkan seperti sifat distributif yang pertama tadi. Jadi 2 ini di sini ada 2, di sini ada 2. 2 kali 25, jadi dikeluarkan. 2 dikali X kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Nah, ini baru bisa dikuadratkan. 25 itu adalah 5 kuadrat. Jadi 2 kali X kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan 0. Ini bisa dibuat faktor seperti bentuk selisih 2 kuadrat. Jadi sama dengan 2 kali ini X ditambah 5 kali X dikurang 5 sama dengan 0. Ya, jelas 2 tidak sama dengan 0. Ini tidak usah, langsung ini saja, ya. Ini ekuivalen. Ya, ekuivalen itu artinya nilainya sama. Nih ya, berarti X ditambah 5 sama dengan 0 atau X dikurang 5 sama dengan 0. Nih ya. Jadi X sama dengan ini pindah ke sana jadi negatif 5 atau X sama dengan ini pindah ke sini jadi positif 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 dan 5. Oke. Sampai di sini ada yang masih belum paham, nanti diulang-ulang kembali, diperhatikan baik-baik proses cara menemukan himpunan penyelesaiannya. Baik, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.